Halo Smart Moms, sudah selayaknya kehamilan menjadi momen yang paling menyenangkan untuk kita para wanita. Dan pastinya Smart Mom juga ingin melalui masa kehamilan dengan nyaman dan penuh rasa syukur kan? Tapi terkadang kita melalui masa kehamilan dengan ketidaknyamanan karena adanya rasa nyeri. Mana nyeri teuing. Setiap hari, usia kehamilan semakin bertambah. Dengan bertambahnya usia kehamilan, berat janin pun semakin bertambah. Karena berat janin yang makin nambah, tubuh harus beradaptasi untuk mengimbangi pertambahan berat janin tersebut yang kadang membuat tubuh mengeluarkan sinyal atau alarm, yaitu rasa nyeri. Mana nyeri teuing. Rasa nyeri selama kehamilan ada di mana aja sih? Bisa ada di punggung, atau tulang kemaluan, atau juga terkadang terasa di tulang panggul. Alhasil, Smart Moms kurang bisa melalui kehamilannya dengan nyaman. Eits, pertama-tama aku akan mengingatkan kamu semua tentang sebuah hal, yaitu rasa nyeri itu sendiri. Mana nyeri teuing. Rasa nyeri yang dirasakan Smart Mom selama masa kehamilan, terutama jika rasa nyeri itu muncul di punggung dan sekitar panggul, itu bukan merupakan suatu hal yang wajar loh ya Smart Mom. Dalam video ini, aku akan mengajarkan kepada Smart Mom beberapa gerakan yang membuat Smart Mom semakin nyaman melalui kehamilan. Nah, sebelum lanjut lagi videonya, klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya supaya Smart Mom semua nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Semoga Smart Moms udah klik tombol subscribe-nya ya. Sebelumnya, perkenalkan aku Tantri Maharani Stiorini. 3, 2, selamat pagi grup dong. Seorang bidan, pengajar yoga, praktisi hypnobirthing, dan salah satu founder dari Prenatal Gentle Yoga. Oh iya, aku juga ibu dari 4 orang anak loh, Mom. Wow, aku sangat bersyukur atas hal itu. Dan aku harap semua Smart Mom yang menonton tayangan ini juga selalu bersyukur atas kemurahan Sang Pencipta. Oke, yang pertama, aku akan menjelaskan dulu apa itu rasa nyeri. Mana nyeri teuing. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa lagi merasakan rasa nyeri? Apa yang terjadi jika tubuh sudah tidak bisa mengirimkan sinyal nyeri atau sinyal sakit kepada diri kita? Yang ada, kita bisa melakukan segala sesuatu terus-menerus dengan salah yang akhirnya dapat menyiksa diri kita tanpa kita sadari. Lalu, bagaimana kita bisa merespon rasa sakit atau rasa nyeri itu? Semakin baik kita terkoneksi atau terhubung dengan diri kita, semakin baik juga kita dapat mengatasi rasa nyeri atau rasa sakit di dalam diri kita. Kali ini aku akan mengajarkan beberapa gerakan yang Smart Mom bisa lakukan sehari-hari dengan mudah. Gerakan-gerakan yang aku ajarkan juga dapat meningkatkan koneksi antara tubuh dan diri. Tapi sebelum kita mulai belajar bersama, Smart Mom siapkan dulu ya beberapa peralatan yang akan kita pakai. Ada 1 matras yoga atau matras apapun yang ada di rumah, dan 1 kursi untuk persiapan praktek. Sebelum kita praktek, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nyeri punggung dan nyeri sendi panggul atau sering kita sebut sebagai pelvic girdle pain atau PGP. Pelvic girdle pain
Nah, untuk sakit punggung, kenapa sih ibu hamil sakit punggung? Yang pertama, selama hamil, panggul alangkah baiknya bisa dalam posisi yang netral atau seimbang. Tidak drop ke depan atau anterior tilt, tidak juga drop ke belakang atau posterior tilt. Smart Mom, kita tahu semua bahwa semakin usia kehamilan semakin bertambah, berat beban bayi atau berat beban janin juga bertambah. Jika ligamen di perut yang menjaga janin tetap pada tempatnya ini kurang kuat dan ditambah postural ibu sehari-hari yang kurang baik, dapat membuat ligamen itu menarik bagian tulang belakang yang membuat Smart Mom merasakan nyeri di sepanjang tulang belakang Smart Mom. Nah, untuk pelvic girdle pain atau nyeri sendi panggul biasanya dirasakan di mana? Biasanya dirasakan di bagian ilium, bagian belakang seperti bokong. Kemudian bisa merambah sampai ke depan. Tetapi berbeda rasanya dengan nyeri symphysis pubis atau symphysis pubis dysfunction. Untuk nyeri sendi panggul, kenapa bisa ada nyeri sendi panggul? Karena selama hamil ada hormon relaksin yang keluar yang gunanya sebenarnya untuk supaya panggul Smart Mom lebih lentur selama masa persalinan. Tetapi terkadang karena terlalu banyaknya relaksin sehingga panggul menjadi lebih sensitif terhadap gerakan. Nah, itu yang terkadang menjadikan nyeri di sekitar sendi panggul Smart Mom. Aku akan kasih informasi terlebih dahulu ya Smart Mom sebelum kita mulai praktek. Jika nanti saat kita praktek ada ketidaknyamanan yang hadir, artinya tubuh Smart Mom ingin rehat sejenak. Rehat sejenak. Jangan dipaksakan. Atau kalau ketidaknyamanannya hadir terus-menerus, Smart Mom boleh tulis di kolom komentar supaya aku juga bisa mengetahuinya. Sekarang, yuk klik dulu tombol subscribe-nya sebelum aku mulai video ini. Aku tunggu ya Smart Mom, aku kasih waktu nih. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita lihat videonya. Halo Smart Moms, silakan siapkan satu kursi dan matras untuk praktek kita kali ini. Smart Mom silakan duduk nyaman di atas kursi, pastikan panggul lebih tinggi daripada lutut, dan mulai dengan melatih nafas perut terlebih dahulu. Ambil beberapa nafas dari kedua lubang hidung, kemudian buang perlahan melalui kedua lubang hidung. Ulangi dalam beberapa siklus nafas. Setelah itu, berilah ruang kepada janin dengan memanjangkan salah satu sisi tubuh ke arah atas. Tahan dalam beberapa siklus nafas. Dan silakan ulangi di sisi yang sebaliknya. Ingat untuk merilekskan bagian bahu. Kemudian bawa lagi kedua tangan ke arah atas, kaitkan kedua jempol, dan bawa kembali tulang belakang memanjang ke atas, tetapi jangan mendorong tulang iga ke arah depan. Tahan. Dan jika sudah, kembali lagi dalam posisi duduk. Setelah ini, silakan Smart Moms melanjutkan dengan gerakan cow and cat di atas kursi. Gerakan ini membantu merilekskan tulang belakang Smart Moms. Saat mengambil nafas, dorong dada ke atas, kemudian saat membuang nafas, pandangan ke arah bawah. Ulangi dalam beberapa siklus nafas dan ingat untuk tetap merilekskan kedua bahu Smart Moms. Gerakan selanjutnya kita akan melipat tubuh ke bagian depan dengan menggunakan kursi. Siapkan kursi,
Pastikan kedua tulang duduk di sekitar bokong Smart Mom menempel dan menekan tembok. Lalu di awal Smart Mom boleh menekuk kedua lutut terlebih dahulu. Lalu siapkan kursi ke arah depan, dorong. Dan pastikan Smart Moms memanjangkan tulang belakang dengan cara mendorong dada ke arah depan. Pandangan di awal tetap ke arah depan, setelah itu boleh pandangan diarahkan ke lantai. Tahan dalam 5 siklus nafas dan rilekskan kedua bahu. Untuk repetisi yang kedua, kali ini lutut tetap dalam posisi lurus atau tidak ditekuk. Dorong kembali kursinya ke arah depan perlahan, tetap panjangkan tulang belakang sambil seakan mendorong dada ke arah depan. Pandangan awal diarahkan ke depan, setelah itu baru pandangan diarahkan ke lantai. Kemudian rilekskan kedua bahu dan tahan dalam 5 siklus nafas. Jika sudah selesai, silakan Smart Moms memindahkan kursi dan mengambil satu balok yoga atau selimut yang digulung. Pastikan Smart Moms menempel di dinding, kemudian kita akan maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Sejajarkan kedua kaki, kemudian letakkan balok di antara kedua paha. Pastikan tubuh tetap menempel di dinding. Kemudian angkat kedua tangannya ke arah atas, ambil nafas, tekuk kedua lutut kurang lebih seperti orang duduk. Lalu kuatkan otot paha dan tetap dorong tubuh ke arah tembok. Tahan dalam 5 siklus nafas. Gerakan ini membantu salah satunya menguatkan quadricep dan mengurangi nyeri sendi panggul. Jika sudah dirasa cukup, Smart Moms boleh silahkan kembali berdiri. Selanjutnya, silakan tidur terlentang dengan menekuk kedua kaki di atas matras. Bahu tidak boleh tegang ya, Moms. Yuk, jauhkan bahumu dari telinga. Kemudian dekatkan kedua kaki ke arah bokong dan mulai mengambil nafas. Saat membuang nafas, silahkan angkat bokongnya. Kemudian ambil nafas kembali lagi. Buang nafas, angkat lagi bokongnya. Ambil nafas, kembali rileks. Yang terakhir, buang nafas, angkat bokongnya dan tahan dalam 3 siklus nafas. Kuatkan otot paha dan otot bokong Smart Moms. Bernafas dan kembali rilis. Kita akan menggunakan balok yoga ya, Moms. Letakkan balok yoganya di antara kedua paha. Jika sudah siap, kita ulangi yang sudah kita lakukan tadi. Silakan ambil nafas terlebih dahulu, kemudian buang nafas, angkat bokongnya. Ambil nafas turun, buang nafas, angkat kembali bokongnya. Ambil nafas turun dan buang nafas. Silakan kembali angkat bokongnya. Tahan dalam 3 siklus nafas. Kembali kuatkan otot bokong dan kuatkan otot paha Smart Moms. Bernafas seperti biasa. Kemudian jika sudah cukup, kembali letakkan bokongnya di alas. Lalu letakkan kembali balok dan setelah selesai silahkan tidur miring ke arah kanan. Kembali rilekskan tubuh Smart Mom terlebih dahulu sebelum bangun. Kenapa miring ke kanan? Supaya berat beban jantung tidak bertambah saat Smart Mom harus bangun. Oke, jika sudah siap, silahkan bangun dengan bantuan tangan seperti mermaid atau putri duyung. Pastikan paha tidak terbuka saat kita bangun untuk mengurangi rasa nyeri sendi panggul. Lalu Smart Mom boleh duduk kembali dengan nyaman. Jadi cukup mudah kan tadi gerakan-gerakannya?
Gerakan-gerakan yang tadi kita lakukan bareng-bareng bisa Smart Mom ulangi setiap hari. Kamu bisa melakukannya di pagi hari dan Smart Mom ulangi lagi di sore hari. Cukup 2 kali sehari aja ya. Oke? Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya dengan aku. Sampai ketemu. Bye. Untuk nyeri punggung, kenapa Aku mau kasih informasi dulu untuk Smart Mom sebelum aku mulai apa yang terjadi? Salah. Makin baik pula kita dapat kita bisa lupa sehingga membuat kadang-kadang bergeraknya boleh diulangi ya. Untuk nyeri panggul, ulangi nyeri punggung. Aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nyeri punggung. Tapi bayangan, kalau udah nggak ada rasa nyeri, artinya badan kamu udah nggak connect sama tubuh kamu. Badan kamu nggak connect sama tubuh. Aku jadi ingat sebuah quotes. Rasa nyeri bukanlah musuh, tetapi rasa nyeri adalah guru.